Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berbahagia kepada anak-anakku dan tentunya sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Dan tentunya masih dalam rangka pembelajaran dalam jaringan atau daring ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabat semua dan anak-anakku kelas 4 ini ya, berarti anak-anak kelas 4, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 COVID-19 pada tahun ini mudah-mudahan segera berakhir dan tentunya kita bisa bertatap muka kembali, belajar bersama dengan teman-teman, belajar bersama dengan Pak Guru dan Bu Guru yang ada di madrasah ataupun di sekolah. Dan tentunya kita selalu ikhtiar untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku semuanya dan sahabat-sahabat semua, dalam rangka kesempatan ini untuk bisa berbagi pelajaran, berbagi pengalaman tentang permainan bola dan dasar atletik pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan pada bab pertama ini. Sahabat-sahabat semuanya, permainan bola dan dasar atletik ini tentunya kalian sudah sering bermain di lapangan menggunakan bola, dan tentunya juga kalian yang namanya bermain kasti, sepak bola, dan permainan-permainan yang lain juga tentunya kalian sering sekali, baik dengan teman-teman yang ada di rumah maupun dengan teman-teman yang ada di sekolah itu sendiri. Permainan sepak bola ataupun permainan-permainan yang lain ini juga kita harus bagaimana tahu untuk mempelajari permainan-permainan ini juga dasar-dasar atletik. Permainan-permainan tersebut juga bisa dilaksanakan dengan baik apabila kamu itu berlatih dengan sungguh-sungguh, berlatih belajar dan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan apa yang kita harapkan dari sebuah permainan ini tentunya dari atletik dan yang lainnya kita bisa menjadi sebuah atlet seperti halnya atlet besar yang ada di televisi. Nah, tentunya itu menjadi inspirasi oleh sahabat-sahabat ataupun anak-anakku sekalian. Peta konsep yang akan kita pelajari ya, ini ada dalam permainan bola dasar atletik ini ada permainan kasti, permainan bola, kemudian gerak dasar atletik. Dalam permainan bola kasti tersebut juga ada, kita tentunya mengenal lapangan dan alat, peraturan permainannya bagaimana, kemudian teknik dasar. Kemudian untuk gerak dasarnya sendiri bagaimana kita cara lari, kemudian membungkuk ataupun melompat. Dan yang terakhir yaitu dalam permainan sepak bola. Nah, ini tentunya kalian juga sering ya untuk bermain sepak bola di rumah ataupun dengan teman-teman di rumah ataupun teman-teman yang ada di sekolah. Namun bagaimana kita untuk bisa bermain dan mengerti bagaimana lapangannya, kemudian aturan-aturannya bagaimana, teknis dasarnya bagaimana, kemudian untuk bermain bagusnya itu bagaimana. Nah, dalam rangka kesempatan ini kita bermain untuk bisa memahami permainan kasti ya. Mudah-mudahan tentunya walaupun kita belum bisa praktik secara langsung, belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita bisa belajar, bisa mempelajari permainan-permainan, kemudian bagaimana kita bisa mempelajari teori-teorinya. Nah, permainan kasti itu sudah dikenal sejak dulu, bahkan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, tentunya kalian juga bisa belajar, bisa berdiskusi dengan orang tua kalian ya tentang permainan ini. Permainan ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, bahkan di masyarakat juga sering kita temukan. Namun pada kesempatan akhir-akhir ini permainan-permainan kasti ini sudah jarang sekali kita temukan.
di masyarakat ataupun di di masyarakat, kemudian di teman-teman yang kita ada di rumah, kayaknya untuk jarang sekali kita untuk bermain bola kasti. Kasti merupakan juga salah satu permainan bola kecil karena menggunakan bolanya kecil, seukuran bola tenis lapangan. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mengumpulkan nilai dengan memukul bola kemudian mengelilingi lapangan. Adapun regu penjaga berusaha menangkap bola kemudian mematikan regu pemukul. Regu yang paling banyak mengumpulkan nilai itu, maka merekalah yang keluar sebagai pemenang. Untuk bisa memainkan permainan ini tidak memerlukan lapangan yang begitu luas, namun lapangannya kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu lapangan dan alat yang diperlukan dalam permainan bola kasti. Lapangan kasti itu biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 60, atau ini kalian bisa dipraktekkan di rumah itu dengan menyesuaikan lokasi yang ada di rumah. Ukuran ini bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada ya. Tadi sudah disebutkan, disesuaikan saja dengan lokasi-lokasi atau tempat yang ada di lingkungan kalian. Dibagi menjadi 3 ruangan bujur sangkar yang masing-masing panjangnya bisa ya disesuaikan untuk panjangnya. Kalau kita pelajari dalam hal ini yaitu ya panjangnya untuk bisa mengikuti ya 5 meter. Kemudian sediakan juga tiang pertolongan dan tiang bebas yang ditancapkan di tengah-tengah lingkaran dengan diameter 1 meter dari tiang pertolongan ke garis pemukul, dan garis samping berjalak 5 meter. Tiang bebas sendiri ada 2 buah yang terletak masing-masing berjarak 10 meter, dan garis samping dan 5 meter dan garis belakang. Tiang-tiang tersebut minimal memiliki tingginya 1,5 meter dan permukaan tanah dan mudah dibedakan dengan tiang pembatas lapangan. Berikut gambar lapangan kasti tampak seperti yang ada di layar kalian ya, dengan ada keterangan-keterangannya, yaitu ada ruang bebas, tempat pelempar, tempat pemukul, tempat penjaga. Pada huruf A ini ya, huruf A ini ruang bebas atau ruang tunggu untuk pemukul. Kemudian yang B itu tempat pelemparan pelambung. Kemudian yang C itu tempat pemukul. Kemudian yang B tempat penjaga belakang. Jika pemukul ini lolos, maka bola bisa ditangkap dan untuk bisa mematikan regunya. Kemudian yang E itu tempat pemberhentian pertama. Ini berjarak itu sekitar 10 meter ya, atau bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kalian. Kemudian yang F ini tempat pemberhentian kedua. Yang F ini adalah tempat pemberhentian kedua. Kemudian yang G tempat pemberhentian ketiga. Nah, pada permainan kasti ini alat-alat yang diperlukan yaitu alat pemukul dan bola kasti. Alat pemukul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50-60 cm. Penampangnya berbentuk oval atau bulat telur dengan lebar penampangan tidak lebih dari 5 cm dan memiliki ketebalan 3 cm. Bola kasti terbuat dari karet atau kulit dengan ukuran lingkaran 19 sampai dengan 20 cm dan memiliki berat 70 sampai 80 gram. Peraturan permainannya yaitu yang pertama, permainan kasti terdiri atas 2 regu ya, masing-masing regu berjumlah 12 dengan 1 orang sebagai kapten. Pemain menggunakan nomor dada dari 1 sampai dengan 12 ya, jadi kalian dikasih nomor. Kemudian ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak disesuaikan. Kalau yang di sini yaitu sebanyak 6 orang. Tiap anggota regu berhak memukul bola sebanyak 1 kali. Apabila di ruang bebas kosong, pemain berhak memukul bola sebanyak 3 kali. Pukulan dianggap sah apabila jatuh di daerah permainan atau perpanjangannya. Apabila pemain
Memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas mendapat nilai 1, poinnya 1, sementara apabila dapat langsung kembali ke ruang bebas mendapatkan nilai 2. Pertukaran tepat dari regu pemukul menjadi regu penjaga terjadi apabila, nah ini yang perlu diperhatikan, regu penjaga melempar bola ke regu pemukul dengan sasaran bagian pinggang sampai kaki. Penjaga menangkap bola sebanyak 3 kali atau bola tangkap ya. Kayu pemukul lepas dari tangan pemukul. Penjaga membakar ruang bebas. Pemain lari memasuki ruang bebas melalui garis belakang, tidak di dalam garis. Supaya permainan berjalan lancar harus ada wasit pertandingan atau untuk bisa memberikan keputusan-keputusan mutlak atau apapun ada kesalahan ataupun itu nanti menjadi penengahnya itu wasit untuk bisa memberikan poin dan sebagainya. Wasit itu tentunya juga dibantu oleh 3 penjaga garis dan 2 penjaga sebagai pencatat nilai. Teknis dasarnya yang pertama yaitu melempar bola. Melempar bola adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan kasti. Nah, kalian ini bisa melihat bagaimana cara melemparnya yang ada pada gambar ini ya. Kalian bisa praktekkan di rumah bagaimana cara melempar bolanya. Kemudian yang kedua yaitu latihan menangkap bola. Teknik dasarnya untuk menangkap bola, nah, karena bola yang dilemparkan keras maka kalian juga membutuhkan sarung tangan ataupun yang lain untuk bisa menahan bola. Nah, begitu untuk cara menangkap bolanya ya. Bagaimana kalian juga untuk safety untuk tidak bisa terlempar bola ke tubuh kalian. Kemudian latihan memukul bola. Wah, kemampuan memukul ini juga harus dikuasai karena bagaimana ketika kita bisa memukul dengan baik kemudian target bola itu juga mengena dengan baik, maka bola tersebut akan bisa terlepas dengan pukulan kita yang sesuai dengan harapan kita, dan kita juga bisa berlari sampai dengan kesempurnaan kita sampai kembali lagi untuk bisa mendapatkan poin bagus. Dan tentunya yang selanjutnya yaitu berlari. Berlari ini, teknik berlari kita diupayakan bahwa sebelum kita mau berlari ataupun sebelum permainan kita sudah melakukan hal-hal yang bagaimana kita tidak menjadi sebuah cedera pada diri kita. Teknik berlari dalam permainan kasti yaitu lari lurus dan lari berbelok-belok. Kemampuan ini juga bermanfaat bagi regu pemukul untuk menghindari terkena lemparan bola. Bisa dilakukan dengan cara zigzag ya untuk larinya. Ini seperti ini. Pada gambar bisa digambarkan bahwa larinya itu lurus jika kita larinya cepat. Kemudian untuk bisa menghindari dari bola yang mengarah kepada kita, maka kita lari dengan cara zigzag agar kita itu bisa selamat dan tidak terkena dari bola tersebut. Nah, ini kalian juga bisa dilakukan karena kita belum bisa bertatap muka, bisa langsung. Nah, paling tidak materi-materi untuk satu permainan bola kasti ini kita bisa bisa menjadi bayangan dalam pikiran kita bagaimana kita untuk bisa belajar. Nah, tentunya kalian coba belajar di rumah dengan adik kalian, dengan sahabat-sahabat kalian, bisa berlatih di rumah dengan bola kasti. Bagaimana kita juga sambil protokol kesehatan ya, dalam hal ini juga sambil olahraga agar kita bisa mengeluarkan keringat setiap hari agar kita bisa terus menjaga imunitas kita agar terhindar dari virus corona. Dan selanjutnya untuk gerak dasar atletik ini kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang dalam video-video berikutnya.
Dan sementara untuk mata pelajaran dalam bab ini untuk permainan bola kasti ini sudah kita berikan, dan tentunya terus ikuti video-video berikutnya untuk kita terus belajar. Dan yang selanjutnya yaitu nanti ada gerak dasar atletik pada kesempatan video yang akan datang. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk bisa subscribe dan like ya, untuk terus bisa mengikuti notifikasi-notifikasi dan video-video selanjutnya. Dan terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Permohon maaf dari saya. Sekian, Budi Aribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.